Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nawang Aldiani, NIM 20210151113 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Matematika SD kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Trisniawati. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar bangun ruang. Materi yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama, konsep dasar bangun ruang yang terkait tentang pengertian sisi, rusuk, dan titik sudut. Materi kedua, 5 segi N, dan materi yang ketiga adalah kerucut. Konsep dasar bangun ruang tentang sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi merupakan suatu bidang yang membatasi bangun, ruang, dan sekitarnya. Rusuk merupakan pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Sedangkan titik sudut merupakan suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Selanjutnya, 5 segi N. 5 merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga serta memiliki sebuah titik puncak di bagian atasnya. 5 juga memiliki titik sudut yang jumlahnya berbeda dari tiap-tiap jenisnya. Sedangkan 5 segi N merupakan suatu bilangan yang digunakan untuk menyebutkan penamaan 5, misalnya 5 segitiga. Maka N adalah 3, sedangkan 5 segi 4, maka nilai N adalah 4, dan 5 segi 5, maka nilai N adalah 5, dan seterusnya. Jenis-jenis 5 segi N di sini saya ada 4. Yang pertama 5 segitiga, yang kedua 5 segi 4, yang ketiga 5 segi 5, dan yang keempat ada 5 segi 6. Yang pertama, 5 segitiga memiliki jumlah sisi 4 buah, yaitu bidang ABC, bidang BCP, bidang CPA, dan bidang PAP. 5 segitiga juga memiliki 6 rusuk, yaitu pada garis AB, BC, CA, AP, CP, dan BP. Lalu 5 segitiga juga memiliki 4 titik sudut, yaitu ada A, B, C, dan P. Rumus volume 5 segitiga yaitu 1/3 dikali setengah dikali alas dikali tinggi limas. Sedangkan pada luas permukaan yaitu ada setengah dikali alas dikali tinggi dijumlahkan dengan 3 dikali luas sisi tegak atau S kuadrat akar 3. Selanjutnya ada 5 segi 4. Di sini alasnya berbentuk segi 4. Lalu 5 segi 4 memiliki jumlah sisi 5 buah yaitu pada bidang ABCD, BTC, CTD, DTA, dan ATB. Lalu 5 segi 4 memiliki jumlah rusuk 8 buah yaitu pada garis AB, garis BC, CD, DA, AT, BT, CT, dan DT. Lalu 5 segi 4 juga memiliki 5 titik sudut yaitu pada sudut A, B, C, D, dan T. Rumus volume 5 segi 4 yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Sedangkan luas permukaannya ada luas alas dijumlah dengan jumlah luas sisi tegak limas. Selanjutnya ada 5 segi 5. 5 segi 5 alasnya berbentuk segi 5 yang memiliki jumlah sisi 6 buah, yaitu pada bidang ABCDE, bidang BFC, CFD, DFE, EFA, dan AFB. Lalu 5 segi 5 memiliki jumlah rusuk 10 buah, yaitu pada garis AB, BC, CD, DE, EA, AF, BF, CF, DF, dan EF. Lalu 5 segi 5 juga memiliki 6 titik sudut yaitu pada sudut A, B, C, D, E, dan F. Rumus volume 5 segi 5 yaitu
1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sedangkan luas permukaannya adalah luas alas dijumlahkan dengan jumlah luas sisi tegak pada limas. Lalu ada 5 segi 6, yaitu alasnya berbentuk segi 6. 5 segi 6 memiliki jumlah sisi 7 buah, yaitu pada bidang ABC, DEF, AGB, BGC, CGD, DGF, EFG, FGA. Lalu 5 segi 6 juga memiliki jumlah rusuk 12 buah, yaitu pada garis AB, BC, CD, DE, EF, FA, AG, BG, CG, DG, EG, dan FG. Lalu, 5 segi 6 memiliki 7 titik sudut, yaitu pada sudut A, B, C, D, E, F, dan G. Rumus volume 5 segi 6 yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi pada limas. Sedangkan luas permukaannya ada luas alas dijumlahkan dengan jumlah luas sisi tegak pada limas. Di sini ada latihan soal tentang limas. Yang pertama ada sebuah limas yang beraturan memiliki luas 180 cm persegi dan luas segitiga tegaknya adalah 30 cm persegi. Coba tentukan luas permukaan limas segi 6 tersebut. Penyelesaiannya adalah, di sini rumus luas permukaan adalah luas alas dijumlah dengan luas semua sisi tegak. Sedangkan luas permukaan sama dengan alasnya 180 cm persegi dijumlah dengan luas sisi tegaknya 30 dikali 3, sehingga hasilnya menjadi 360 cm persegi. Lalu untuk latihan soal yang kedua, hitunglah volume bangun di samping ini. Rumus volume adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas, yaitu 1/3 dikali 1/2 dikali alas kali tinggi dikali tinggi limas, yaitu 1/3 dikali 1/2 dikali 13 dikali 6 dikali 7 sama dengan 1/3 dikali 39 dikali 7, hasilnya 91 cm kubik. Lalu materi selanjutnya ada kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang simetris terhadap porosnya, yang melalui titik pusat lingkaran tersebut. Kerucut juga merupakan 5 segi N beraturan dengan alas suatu lingkaran. Lalu, kerucut memiliki 2 sisi, yaitu AT dan BT. Kita bisa lihat dari gambar di sini, kerucut pada OT, garis OT disebut tinggi kerucut, sedangkan BT atau S disebut dengan apotema atau garis pelukis, lalu AB disebut dengan diameter, dan OA atau OB disebut dengan jari-jari. Kerucut memiliki satu rusuk, yaitu terletak di antara alas dan selimut kerucut. Untuk volume kerucut adalah 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Sedangkan untuk luas permukaannya adalah luas selimut kerucut dijumlahkan dengan luas alas kerucut, atau sama dengan pi RS ditambah pi R kuadrat atau pi R dikali S ditambah R. Selanjutnya ada latihan soal kerucut. Diketahui kerucut mempunyai alas dengan jari-jari lingkaran 5 cm, garis pelukis atau S13 dan tingginya 12 cm. Hitunglah luas permukaan dari kerucut tersebut. Penyelesaiannya yaitu luas permukaan kerucut, rumusnya pi RS ditambah pi R kuadrat atau pi R dikali S dijumlah R. Sehingga luas permukaan yaitu 3,14, kita pakai pi 3,14 dikali 52 ditambah 3,14 dikali 5 dikali 13 sama dengan 78,5 ditambah 204,1 sama dengan 282,6 cm persegi. Selanjutnya ada latihan soal kedua tentang kerucut.
Suatu kerucut memiliki jari-jari sepanjang 14 cm dan tinggi 24 cm. Itulah volume kerucut tersebut. Penyelesaiannya, rumus volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Volume sama dengan 1/3 dikali 2/7 dikali 7 kuadrat dikali 24 sama dengan 1232 cm3. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan yang sudah saya jelaskan yaitu terdapat 5 segitiga yang memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Selanjutnya, pada 5 segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Sedangkan pada 5 segi 5 memiliki 6 sisi, 10 rusuk, 6 titik sudut. Lalu pada 5 segi 6 memiliki 7 sisi, 12 rusuk, dan 7 titik sudut. Sedangkan pada kerucut memiliki 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Berikut, teman-teman bisa mencoba mengerjakan latihan soal yang sudah saya cantumkan di sini. Ada 5 soal, bisa dikerjakan salah satu atau mencoba soal lainnya. Sekian materi yang sudah saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.